حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Bertakwalah kepada Allah sebagaimana pesan yang Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran dan juga pesan yang selalu disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, takwa inilah satu-satunya bekal yang bisa membawa kita menuju kehidupan yang baik di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian wahai manusia dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, khatib ingin mengajak diri pribadi dan juga para jamaah sekalian kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 71. Di mana di dalam surat At-Taubah ayat 71 ini Allah Azza wa Jalla berbicara tentang kriteria orang-orang yang beriman. Ayat 71 dari surat At-Taubah dapat kita jadikan sebagai tolok ukur untuk mengukur keimanan kita. Dan juga bisa kita jadikan sebagai cermin untuk melihat siapa diri kita. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Allah
terkait dengan hamba-hamba yang beriman, bagaimana kriteria dan sifat-sifat mereka. Di ayat yang ke-71 ini Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman, baik laki-laki dan perempuan, mereka adalah saudara bagi yang lain. Mereka adalah orang-orang yang saling menguatkan, orang-orang yang saling membantu, orang-orang yang saling menolong. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa keimanan kita itu akan mendorong kita untuk memberikan loyalitas kita kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Itu satu hal yang sudah pasti. Loyalitas kepada orang-orang yang beriman itu akan muncul dari pribadi-pribadi yang memiliki keimanan. Dan ayat ini juga menegaskan bagaimana bentuk ideal hubungan antara orang-orang yang beriman. Seharusnya orang-orang beriman satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Orang-orang beriman satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Mereka adalah orang-orang yang senang bersama, sedih bersama. Ketika ada saudaranya yang berada dalam kondisi yang menyedihkan, kondisi yang membutuhkan bantuan, maka orang-orang beriman yang lain pasti hatinya tergerak untuk membantu, untuk menolong. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Jika di dalam hati kita tidak ada getaran, tidak ada rasa, tidak ada gejolak ketika melihat saudara-saudara kita terzalimi, teraniaya, dan tidak ada di dalam hati kita getaran gejolak, tidak ada rasa ibah, tidak ada rasa sedih, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Karena iman akan melahirkan loyalitas, iman akan melahirkan dukungan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang beriman. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan bahwa orang-orang beriman itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memerintahkan manusia kepada kebaikan dan senantiasa mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Ini kriteria dari orang-orang beriman. Tengok diri kita, perhatikan diri kita dan ukur kualitas iman kita. Sejauh mana kita berupaya untuk menyebarkan kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Apakah kita termasuk orang-orang yang menyeru kepada kebaikan atau sebaliknya kita termasuk orang-orang yang menyeru kepada kemungkaran? Hati-hati ma'asyiral muslimin, ketika kita menjadi pribadi yang menyeru kepada kemungkaran, menutup pintu kebaikan, Allah ingatkan itu adalah kepribadian orang-orang munafik. Mari kita tengok ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang sama, nomor yang 67, karena ayat yang ke-67. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalikan dari sifat orang beriman, orang munafik itu mereka gemar menyuruh orang berbuat mungkar dan menjauhkan manusia dari hal yang baik. Oleh karena itu, mari kita perhatikan diri kita di posisi yang mana. Kita berada di mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang menginginkan kebaikan tersebar? Kita termasuk orang yang berupaya menutup pintu kemungkaran, ataukah kita justru sebaliknya menjadi pembuka pintu kemungkaran? Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar, wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah. Dan orang beriman pastinya adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dan menunaikan zakat. Menegakkan salat, dan kita sudah mafhum bagaimana kedudukan salat di dalam Islam. Tidak ada iman tanpa salat. Tidak mungkin seseorang layak disebut sebagai mukmin sejati jika dia tidak salat. Jangankan tidak salat, meremehkan salat itu menandakan lemahnya iman, bahkan dia telah terkena virus kemunafikan.
Allah Azza wa Jalla berfirman ketika berbicara tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka adalah orang-orang yang ketika diseru untuk salat, dipanggil untuk salat, mereka bangun dengan penuh kemalasan, kusala. Kalaupun mereka ibadah, yura'una an-nas, hanya sekedar ingin dilihat, dinilai oleh manusia. Dan manusia yang sholatnya malas dan tujuannya hanya dinilai, tidak mungkin mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Karena yang mendorong dia bukan karena cinta kepada Allah, yang mendorong dia bukan untuk patuh dan taat kepada Allah, tapi yang mendorong dia adalah penilaian manusia. Dan kita tidak berharap menjadi orang-orang seperti itu. Dan ini ma'asyiral muslimin juga menjadi tolok ukur keimanan kita. Kita jangan melihat orang terlebih dahulu. Coba ukur keimanan kita dengan sholat kita. Apakah kita termasuk orang-orang ketika mendengarkan adzan tergerak hati kita untuk menuju rumah Allah? Ataukah kita termasuk orang-orang yang bermalas-malasan menjawab panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kalau kita termasuk orang bermalas-malasan, demi Allah taubat hari ini ma'asyiral muslimin. Karena masalah sholat ini bukan masalah sepele. Masalah inilah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak bertanya tentang apapun sebelum ditanyakan kepada kita perkara salat kita. Dan Allah mengancam orang-orang yang meremehkan salat. Fawailul lil musallin. Jamaah, perhatikan masalah ini. Salat kita dan salat keluarga kita, anak-anak kita, jangan remehkan. Kemudian mereka menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Dan kriteria terakhir di dalam ayat ini, orang-orang beriman itu senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Hidupnya selalu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Dia berupaya untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang untuk dijadikan pedoman dalam hidupnya. Jika kita termasuk orang-orang yang selalu belajar, ingin tahu pedoman dari Allah, dan kita ingin mengikuti pedoman tersebut, itulah keimanan. Iman ma'asyiral muslimin tidak dilihat dari penampilan kita, tidak dilihat dengan slogan-slogan yang kita ucapkan, teriakan-teriakan yang kita ucapkan, kata-kata yang sering kita sampaikan. Bukan itu. Iman dilihat dari sikap kita. Iman dilihat dari bagaimana kondisi hati kita, sikap kita, perbuatan kita. Itulah tolok ukur keimanan. Ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Dan orang beriman ketaatannya kepada Allah tidak hanya di depan manusia, tapi ketaatannya kepada Allah yang sesungguhnya ketika tidak ada siapapun yang melihat kecuali dia tetap menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah mukmin sejati. Mohon maaf kalau kita terlihat saleh di depan orang, itu belum menjadi ukuran. Terkadang kita terlihat saleh karena malu, karena kita sedang memasang topeng kita. Tapi kesalehan kita, ketakwaan kita, justru ketika ada kesempatan berbuat maksiat kepada Allah, kesempatan untuk keluar dari jalur ketaatan, kita masih bisa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka-mereka itulah, kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa Allah akan curahkan rahmat, tentunya rahmat khusus yang membawa mereka ke surga. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Di ayat yang ke-72 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah telah memberikan janji, menyiapkan bagi orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga yang berada, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat tinggal yang indah, yang nikmat di syurga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu adalah keridhaan yang paling besar. Itulah kenikmatan yang paling besar.
Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang agung tatkala kita mampu menampilkan diri sebagai orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Mari kita koreksi diri kita evaluasi diri kita melihat kembali siapa diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menurut Allah termasuk orang-orang beriman atau tidak? Jangan melihat pandangan orang kepada kita, tapi evaluasi diri kita. Jangan tertipu dengan pujian, karena manusia memuji kita karena berdasarkan topeng-topeng yang sering kita pakai. Tapi lihatlah diri kita, perhatikan ayat-ayat Allah. Siapa kriteria orang-orang beriman? Sudah sesuaikan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, sudah sesuaikan dengan apa tunjuk Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, ma'asyiral muslimin, iman inilah yang akan membawa kebahagiaan, kedamaian jiwa, ketentraman di dalam kehidupan kita di dunia. Dan iman inilah yang menyelamatkan kita tatkala kita meninggalkan dunia. Bekal kita hanya iman dan takwa kepada Allah. Dunia yang sedang kita cari, yang kita peroleh dalam waktu sejenak, dalam waktu sebentar, sedetik, hitungan detik ketika malaikat maut menjemput kita, maka tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah iman kita, ketakwaan kita, amal-amal kebaikan kita. Mari kita terus memupuk keimanan kita dengan senantiasa mempelajari agama Allah dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan kita selalu berdoa kepada Allah untuk diteguhkan hati kita di atas keimanan. Dan juga perhatikan keluarga-keluarga kita. Ingatlah, perkara iman merupakan perkara nomor satu. Itulah yang paling fokus, paling penting kita perhatikan untuk istri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ولا تجعل فينا شكيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعوان اليهود. اللهم عليك بأعوان اليهود من المنافقين والكافرين يا رب العالمين. اللهم كن لنا ناصرا ومعينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. سووا صفوفكم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن
تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سمع الله لمن حمده. Allah